Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Sani dan rekan saya Muhammad Arga Dewi Saputra. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang interaksi manusia dan komputer atau yang bisa disingkat IMK. Pertama, definisi IMK. Interaksi manusia dan komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mendesain, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem komputer yang interaktif sehingga dapat digunakan oleh manusia dengan mudah. IMK adalah bagian disiplin ilmu komputer yang meliputi teori, metode, dan latihan pemrosesan. IMK melibatkan semua pokok dalam ilmu komputer. Misalnya seperti interface pemakai harus diprogram untuk mengantisipasi macam-macam masukan yang berbeda dan menghasilkan keluaran yang canggih sehingga perlu ada perancangan bahasa di mana pemakai dapat mengontrol dan menggunakan sisa program. Dan juga banyak hal yang muncul dalam masalah IMK seperti kebutuhan waktu respon yang cepat, bentuk lanjutan dalam tampilan grafik, penggunaan logika dan matematika untuk mengelompokkan interaksi pemakai yang rumit, dan pembentukan lingkungan pemrograman yang baru agar interface pemakai dapat dibentuk lebih mudah. Perancangan interface pemakai harus merupakan bagian dari perancangan sistem yang pada akhir proses harus dapat dimengerti dan kemungkinan untuk diubah sesuai dengan kebutuhan yang bermacam-macam yang melibatkan teknik pembentukan dan metode dari teknik software yang dapat mengakomodasikan dan membuktikan perancangan interface pemakai. Selanjutnya ada Human Computer Interaction atau HCI atau interaksi manusia komputer. Pada HCI ini cakupan atau fokus perhatiannya lebih luas, tidak hanya berfokus pada rancangan antar muka saja, tetapi juga memperhatikan semua aspek yang berhubungan dengan interaksi antara manusia dan komputer. HCI kemudian berkembang sebagai disiplin ilmu tersendiri yang merupakan bidang ilmu interdisipliner yang membahas hubungan timbal balik antara manusia komputer beserta efek-efek yang terjadi di antaranya. Dengan demikian terlihat jelas bahwa fokus perhatian HCI tidak hanya pada keindahan tampilannya saja atau hanya tertuju pada tampilan antarmukanya saja, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek pemakai, implementasi sistem rancangannya, dan fenomena lingkungannya, dan lain-lain. Misalnya, rancangan sistem itu harus memperhatikan kenyamanan pemakai, kemudahan dalam pemakaian, dan mudah untuk dipelajari. Selanjutnya, tujuan dari interaksi manusia dan komputer ialah untuk menghasilkan sistem yang bermanfaat atau usable dan aman, yang artinya sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik. Sistem tersebut bisa untuk mengembangkan dan meningkatkan keamanan, utilitas, dan ketergunaan, efektivitas, dan efisiensinya. Yang dimaksud sistem pada konteks ini tidak hanya pada perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga mencakup lingkungan secara keseluruhan, baik itu lingkungan organisasi masyarakat kerja atau lingkungan keluarga. Sedangkan utilitas mengacu pada fungsionalitas sistem atau sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerjanya. Ketergunaan usability di sini dimaksudkan bahwa sistem yang dibuat tersebut mudah digunakan dan mudah dipelajari baik secara individu atau kelompok. Selanjutnya, dalam berinteraksi dengan komputer, para pemakai pertama kali akan berhadapan dengan perangkat keras komputer untuk sampai pada isi yang ingin disampaikan oleh perangkat lunak. Pemakai dihadapkan terlebih dahulu dengan seperangkat alat seperti papan
ketik atau keyboard, monitor, mouse, joystick, dan lain-lain. Pemakai harus dapat mengoperasikan seperangkat alat tersebut. Selanjutnya, media interaksi manusia dan komputer. Berikut ini terdapat beberapa media IMK terdiri atas yang pertama, media tekstual, ialah bentuk sederhana dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer yang hanya berisi teks dan kurang menarik. Salah satu contoh antarmuka manusia dan komputer berbentuk teks yang menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Yang kedua, media GUI atau Graphical User Interface, ialah bentuk dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer yang berbentuk grafis dan sangat atraktif. Contoh antarmuka manusia dan komputer yang berbentuk grafis menggunakan pemrograman visual seperti Visual Basic, Visual Fox Pro, Delphi, dan lain-lain. Komponen IMK. Komponen IMK terdiri menjadi tiga, yakni yang pertama manusia. Manusia merupakan pengguna atau user yang memakai komputer atau kemudian yang kedua adalah komputer. Komputer ini adalah peralatan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak atau perangkat keras. Yang ketiga, interface. Interface atau tampilan adalah antarmuka yang ada di dalam komputer. Kemudian hubungan IMK dengan yang lain. Yang pertama dalam bidang sosiologi, yakni studi tentang pengaruh sistem manusia komputer dalam sebuah struktur sosial. Misal adanya PHK karena adanya otomasi kantor. Yang kedua, psikologi, yakni memahami sifat dan kebiasaan, persepsi dan pengolahan kognitif, keterampilan motorik pengguna. Yang ketiga, perancangan grafis dan tipografi. Sebuah gambar dapat bermakna sama dengan beribu kata. Gambar dapat digunakan sebagai sarana dialog cukup efektif antara manusia dan komputer. Selanjutnya yakni ergonomik, berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman. Misal untuk meja dan kursi kerja, layar tampilan, untuk keyboard, posisi duduk, pengaturan lampu, dan juga kebersihan tempat kerja. Yang selanjutnya, bidang antropologi. Ilmu pengetahuan tentang manusia memberi suatu pandangan tentang cara kerja berkelompok yang masing-masing anggotanya dapat memberikan kontribusi sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya, linguistik merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Untuk melakukan dialog diperlukan sarana komunikasi yang memadai berupa suatu bahasa khusus, misal bahasa grafis, bahasa alami, bahasa menu, bahasa perintah. Teknik elektronika dan ilmu komputer memberikan kerangka kerja untuk mendapat merancang sistem HCI. Demikian penjelasannya, terima kasih.